Indonesia mempunyai alam yang indah, tetapi resiko bencana tetap ada. Ketika itu terjadi, manusia memang tak bisa menolaknya. Tapi, kita bisa mempersiapkan diri serta membantu sesama ketika musibah tersebut datang tanpa diduga. Ketika terjadi bencana, manusia memang tak bisa menolaknya. Tapi, kita bisa mempersiapkan diri serta membantu sesama ketika musibah tersebut datang tanpa diduga. Lantas, bagaimana kita merespon serta menolong orang-orang dengan HIV pada situasi bencana? Sabtu, 4 Desember 2021. Di siang hari yang cerah, Gunung Semeru meletuskan isi perutnya. Banjir lahar dingin dan kepulan asap tebal yang disertai abu pasir akibat material lava, awan panas dan guguran Gunung Semeru berhamburan ke permukaan. Banyak korban terdampak dari bencana ini, termasuk teman-teman orang dengan HIV. Mereka kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan. Selain gunung meletus, negeri kita memang sering ditimpa bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, sampai kebakaran hutan. Semua itu telah merenggut banyak korban jiwa dan menimbulkan banyak kerusakan serta kerugian. Nah, pada video ini kita akan mencari tahu bagaimana kita dapat melakukan pertolongan pada orang dengan HIV yang menjadi korban bencana. Pada situasi bencana dan krisis kesehatan, kita perlu memperhatikan dua sistem, yaitu sistem layanan kesehatan serta sistem layanan komunitas. Hal ini untuk menjamin layanan HIV dan IMS yang berkesinambungan. Nah, untuk bisa mencapai itu, ingat 3 hal: koordinasi, kolaborasi, dan integrasi. 3 hal ini sangat penting untuk dilakukan antara layanan kesehatan dengan layanan di komunitas. Pertama, koordinasi. Ini adalah usaha untuk mengumpulkan data korban bencana. Nantinya, data tersebut digunakan untuk merujuk pasien biar bisa dapat layanan HIV dan IMS di situasi bencana. Nah, dalam aspek koordinasi ini, kita bisa melakukan edukasi melalui Satgas Kebencanaan Komunitas tentang pengetahuan dan kesadaran menjalani terapi, cara akses layanan HIV dan IMS yang aman, sampai memastikan orang dengan HIV mampu mengakses layanan sesuai kebutuhan dan gak putus pengobatan. Peran teman sebaya ini juga penting untuk memastikan kelompok sasaran terbebas dari segala bentuk kekerasan, stigma, dan diskriminasi di tempat pengungsian atau ketika dalam situasi bencana. Oh iya, dalam situasi bencana, jaringan telepon maupun internet kadang terputus. Nah, untuk itu, kita perlu melibatkan komunitas untuk menyampaikan informasi layanan HIV dan IMS melalui tenda-tenda darurat. Nah, yang kedua, kolaborasi. Gampangnya, kita harus berbagi peran antara layanan kesehatan dan layanan komunitas pada situasi bencana. Misalnya, kerjasama dalam menentukan prioritas masalah, pengumpulan data, penyediaan logistik, sampai memonitor dan mengevaluasi program HIV dan IMS di situasi bencana. Terakhir, integrasi. Kalau yang ini misalnya, mengintegrasikan database pasien yang bisa diakses oleh layanan kesehatan maupun komunitas. Sehingga ketika terjadi bencana, dapat memudahkan kita untuk memetakan orang dengan HIV maupun penderita IMS yang memerlukan bantuan. Kalau sudah berhasil berkoordinasi, berkolaborasi, dan mengintegrasikan bantuan, ayo sekarang kita beri dukungan untuk teman-teman orang dengan HIV yang terdampak bencana. Pada situasi musibah tersebut, ada paket-paket bantuan yang diberikan. Nah, bantuan ini dibagi menjadi 2 paket, yaitu paket individu dan paket layanan. Paket individu berisi bahan-bahan yang dibutuhkan orang-orang dengan HIV untuk tetap melanjutkan perilaku pencegahan dan pengobatan HIV atau IMS. Paket ini diberikan segera setelah bencana hingga 14 hari setelahnya. Jenis paketnya berbeda-beda sesuai dengan warnanya.
ada paket pencegahan HIV atau IMS yang berwarna kuning. Berisi kondom dan jarum suntik steril yang cukup untuk persediaan selama 14 hari. Paket ini ditujukan kepada populasi kunci yaitu pelanggan pekerja seks, lelaki seks lelaki, pengguna narkoba suntik, sampai transgender dan pasangan orang dengan HIV. Ada juga paket merah berisi persediaan ARV selama 14 hari untuk orang dengan HIV. Paket hijau berisi pengobatan TBOAT dan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Serta paket biru untuk orang dengan HIV perempuan di usia subur yang berisi kontrasepsi jangka pendek seperti pil KB dan juga kondom. Nah, kalau tadi adalah paket individu, sekarang kita bahas paket layanan. Paket jenis ini bertujuan untuk memastikan layanan kesehatan yang dikelola komunitas mampu beroperasi agar dapat memberikan layanan kesehatan pada populasi sasaran dalam situasi bencana. Paket ini dibagi dua, ada paket layanan dasar dan paket layanan komprehensif. Untuk paket layanan dasar, berisi bahan habis pakai untuk pencegahan HIV seperti kondom dan jarum suntik steril, bahan habis pakai untuk diagnosis HIV seperti kit RDT HIV, bahan habis pakai untuk pengobatan HIV, IMS, dan TB, sampai bahan habis pakai untuk pencegahan kehamilan tidak diinginkan pada orang dengan HIV. Untuk paket layanan komprehensif yaitu alat dan bahan untuk diagnosis dan evaluasi laboratorium IMS seperti reagen yang diperlukan serta mikroskop, lalu alat dan bahan untuk kontrasepsi jangka panjang sampai dengan obat-obatan untuk kesehatan mental. Oke, bantuan sudah kita berikan, sekarang saatnya mengawal semua itu dengan melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi, monitoring dapat dilakukan setidaknya 1-2 minggu sejak layanan khusus pada masa kebencanaan dilakukan. Nah, data bulanan ini penting untuk penyusunan program respon lanjutan di masa kebencanaan. Tujuan dari melakukan monitoring dan evaluasi adalah memantau semua kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam memberikan layanan kesehatan, termasuk identifikasi solusinya di masa kebencanaan. Kita juga bisa memastikan penggunaan logistik untuk program layanan pada tingkat anggota jangkauan komunitas, memastikan kesiapan layanan oleh komunitas dalam penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, serta bisa menilai apakah layanan komunitas pada masa kebencanaan sudah efektif dan efisien. Dalam kegiatan tanggap darurat bencana, terutama dalam bidang program HIV/AIDS yang sudah dilakukan, ada beberapa pembelajaran yang dapat kita catat. Pembelajaran yang dapat diperoleh antara lain pentingnya memiliki data beserta alamat dan regimen ARV dari teman-teman orang dengan HIV yang pernah didampingi sebagai bahan pendataan awal terjadi bencana. Lalu, adanya koordinasi dan komunikasi yang berjalan baik menjadi kunci keberhasilan dalam melakukan respon bencana dan melibatkan pihak terkait dan berkomitmen bersama. Selanjutnya, kita perlu berkoordinasi dengan pihak yang bertanggung jawab dalam pendataan pengungsi bencana. Pada situasi bencana erupsi Gunung Semeru kemarin, terdapat banyak lokasi pengungsian baik yang dikelola oleh pemerintah maupun keluarga. Sehingga dalam melakukan pencarian teman terdampak langsung mengalami kerumitan tersendiri. Terakhir, pentingnya untuk memberikan respon cepat dari pendamping orang dengan HIV dan petugas layanan PDP. Dalam memilah data sangat penting untuk membuat skala prioritas kontak terdampak untuk dipastikan kondisinya. Kita memang tak pernah tahu kapan bencana akan terjadi, tapi kita selalu bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kondisi terburuk sekalipun. Semoga kita dapat menghadapi bencana dengan lebih baik apabila bencana tersebut terjadi lagi di masa depan.